Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas individu yaitu membuat video monolog singkat. Baiklah, mari kita mulai. Saya Lisma Linda, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 14 Kelompok 1. Saya sekarang bekerja di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang berlokasi di Jalan Transmigrasi, Gampung Bukit Musara, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini saya menduduki jabatan sebagai dosen asisten ahli. Berikut paparan visi dan misi ISBI Aceh. Yang pertama adalah visi, mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berbudaya. Selanjutnya adalah misi, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya, membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha, menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan tampilan seni dan budaya, membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara, meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional, membangun kerjasama antar lembaga dan unsur lain yang relevan. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri seni budaya Aceh di Sumatera, ISBI Aceh saat ini memiliki 2 jurusan dengan 6 program studi. Program studi Desain Komunikasi Visual, Program studi Kriya Seni, Program studi Seni Rupa Murni, Program studi Seni Karawitan, Program studi Seni Tari, dan Program studi Seni Teater, yang mana saat ini saya berada di Prodi Seni Teater. Adapun jenis layanan yang saya berikan adalah 1. Memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa, merancang materi kuliah dan memberikan tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengajar tepat waktu, menciptakan peluang dan memberikan sarana bagi mahasiswa untuk berpikir aktif dan kreatif dalam kerangka penyelesaian masalah, menyediakan waktu untuk mahasiswa dalam berdiskusi terkait pembelajaran mandiri, memberikan nilai secara adil, memberikan bimbingan moral dan karakter sesuai dengan visi ISBI Aceh, dan membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam melakukan kolaborasi dengan dosen, baik dalam hal penelitian maupun dalam hal menghasilkan karya seni. Selanjutnya adalah standar layanan yang harus dicapai. Adapun standar layanan yang harus dicapai sesuai dan selaras dengan misi institusi, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di bidang seni dan budaya, membangun kehidupan akademik yang kondusif dan mandiri melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, demokratis, dan berjiwa wirausaha, menciptakan sivitas akademika yang berkarakter, berdaya saing, dan berkompetensi dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan seni dan budaya, membina penelitian yang bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara, meningkatkan peran ISBI Aceh dalam pengembangan kreativitas seni dan budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang terakhir adalah membangun kerjasama antara lembaga dan unsur lain. Adapun keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi ialah saya merencanakan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada terwujudnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang baik bagi institusi, dan hal ini dapat meningkatkan akreditasi institusi. Agar kinerja dalam pelaksanaan tugas menjadi lebih baik, maka perlu adanya implementasi melalui perwujudan Smart ASN dan manajemen ASN. Berikut perwujudan Smart ASN. Yang pertama adalah integritas. Selalu bertindak dengan konsisten sebagai seorang pendidik. Nasionalisme, memegang teguh idealisme Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Wawasan global. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk memiliki pandangan dan sikap mendunia dengan cara cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan global. IT dan bahasa asing. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN, kita dituntut untuk adaptif dalam perkembangan teknologi dan bahasa asing demi tercapainya kinerja yang berkualitas. Hospitality, memiliki sikap keramah tamahan dalam melayani masyarakat demi terwujudnya pelayanan prima. Networking, membangun jaringan atau relasi dengan siapapun demi terwujudnya tujuan kerjasama yang baik dan profesional.
entrepreneurship memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu percaya diri, kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Kemudian perwujudan melalui manajemen ASN, yaitu kedudukan, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN sebagai PNS merupakan warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS adalah gaji, tunjangan perlindungan, pengembangan kompetisi, jaminan pensiun, dan cuti. Hak PPPK, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti tanpa adanya jaminan pensiun. Kewajiban PNS dan PPPK: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemuka rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai ASN, saya juga mengikuti kode etik dan kode perilaku sesuai yang telah ditetapkan. Nah, demikian penerapan Smart ASN dan manajemen dalam kehidupan sehari-hari di instansi kerja. Dengan penerapan Smart ASN dan manajemen dalam kehidupan sehari-hari di instansi kerja, diharapkan dapat tercapainya kinerja yang baik sesuai dengan core value ASN berakhlak. Demikian video monolog singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.